Oke, selamat malam para menyaners dari seluruh penjuru nagari. Kembali lagi kita ke Atlantis Series di sesi ke 105. Ini kayaknya Om Agung sudah hadir. Halo Bapak Aryo. Eh, halo Om, Halo. apa kabar? Dekat nih. Baik sih. Capek Aryo. Capek sih ngejar apa? Macetnya ampun hari ini. Jadi aku baru nyampe 5 menit yang lalu loh. Kelihatannya hari ini hujan deras ya Om, kayaknya di daerah Jakarta tadi sampai Jakarta. petirnya lumayan. Oh di tempatku enggak sih, enggak hujan. Kemarin hujan Hmm. terus. Iya, Tapi iya. nggak tahu ya, karena kan tadi aku nggak di rumah kan. Jadi ya nggak ngerti. Cuman nggak basah nggak ya tadi ya? Kalau basahnya kan basah kemarin kali nggak tahu deh. Soalnya tadi dari luar. Oke. Ini kayaknya Jenny sudah hadir juga Om. Oke. Halo. Halo. Halo, Halo Janice. halo. Nih adik kelasku Om di Oh, kampus. Iya. adik kelas. Mm-mm. Ditipu Aryo ya. Kok sampai mau dibohongin apaan kok sampai mau jadi narator. Banyak Om, jadi emang aku lagi membohongi banyak orang Om kayaknya. Lagi banyak membohongi banyak orang biar biasa mau jadi host gitu Om sebenarnya. Jadi emang siap-siap ya. Narator toh. Kalau Ayo jadi host narator, jadi narator emang nih banyak yang baru masuk terutama ya kita. Wah, masuk sini jadi gitu. Emang seru lah. Eh, Pengennya sih membuat komunitas gitu. Jadi di komunitas kampus gitu yang serius bisnis, tiba-tiba ada satu komunitas menyaners gitu kan, lucu aja gitu Keren. sebenarnya. Ya, jadi, jadi biar kelihatan keren gitu, wah, beda sendiri gitu. Gitu Iya. sebenarnya tujuannya gitu. Oke, hari ini kita mau bahas apa Om? Lanjutan yang kemarin sih, sampai minggu lalu sih. Masih lanjutan aja. Jadi nggak jauh-jauh amat sih sebenarnya. Kalau minggu depan itu ekstrem beda. Minggu depannya lagi juga beda. Oh, tapi tetap minggu depan tetap sang puspo tajem ya, karena emang sang puspo tajem sampai 107 ya kalau nggak salah. Sampai 107 ya. Semangat Jenis ya. Hmm, Udah siap Ya. minuman? Banyak Udah loh. siap minum. Dibaca. Udah makan? sudah, udah. Oke. Oke, kita Lancar langsung ya, mulai aja kan. amin. Langsung, Boleh. yuk Oke. langsung kita mulai. Oke. Gambarnya. Silakan Jenis. Oke, Iya, langsung langsung aja. aja ya. Berawal dari kesalahan perhitungan sehingga tidak bisa menang dalam paperangan sajroning kurungan. Maka sang ratu nahkoda wetan akan mengamuk. Ada yang ngomong dia menang, tapi enggak sih. Kalau menurut aku sih enggak. Karena di Jongko enggak begitu gitu kan. Di Jongko dia enggak mungkin menang. Karena kalau dia menang berarti akan ada campur tangan baru dari peradaban yang enggak dikenal oleh mereka gitu. Ya ngamuk-ngamuk aja. Berarti itu memang Jongko harusnya begitu. Jalannya harus begitu. Oke lanjut Mbak. Lanjut. Lanjut ya. Apalagi banyak dari bintangnya seperti kutuk marani sunduk sehingga mati sia-sia di dalam kurungan. Kutuk marani sunduk itu ikan justru kalau zaman dulu kan nangkep ikan itu pakai tombak. Itu dikatakan sunduk gitu kan. Jadi ini ya, kutuk itu ikan apa tuh namanya? Gabus. Ikan gabus. Oh benar. Kalau dulu aku suka sih itu enak itu ikannya. Itu justru dia datengin tombak gitu loh maksudnya. Jadi ya maksud dia sih mungkin supaya anak buahnya nggak stres, tapi ternyata dianya sendiri yang mampus di situ gitu. Lanjut Mbak. Kasihan ikan gabusnya Om ya.
Memang kasihan kan gabusnya sama tanda kalau dia bintangnya bodo amat gitu kan. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Selain itu, karena merasa semua yang dimilikinya akan direbut oleh pihak Sukerta-Kulon, maka kondisi itu akan memaksa agar dia mulai memperbesar perang hingga keluar dari kurungan. Itu mungkin Aryo ngerti kan, ada kenapa Mbah Tunggul menggunakan arloji tapi ngomongnya nggak pernah arloji tapi arlonceng gitu kan. Dan arloncengnya buatan mana gitu kan. Oh iya. Nggak mau. Iya. Dia nggak mau buatan apa merek-merek biasa, nggak akan mau. Pasti Kalau terkenal. Digambarkan mereknya itu harus itu gitu. Ya, Jadi harus itu yang terbaik ya. Jadi kalau Itu misalnya pernah lihat, itu kan ciri-cirinya itu kan, negara itu kena sesuatu lah itu gitu kan. Bingung kan? Oke, bingung lanjut. kan? Semangat Jenis. Lumayan sih. Oke, lanjut ya. Semua membuatnya menjadi gelap mata. Padahal di awal masih banyak bintangnya yang menuntun. Ya, karena tadinya sebenarnya kan memang kurang ya, secara materinya kurang. Jadi memaksakan diri untuk itu kan. Dia tuh pengennya negara lain tunduk sama omongannya dia. Kalau negara lain disuruh tunduk seperti itu tuh emang dia berani bayar berapa gitu kan, bukan berani nyerang gitu. Kalau gitu ya pasti akan dilawan. Gitu ya. Ya udah lanjut dulu aja. Tapi kalau udah suruh tunduk terus dikasih emas gitu 1 kilo setiap rakyatnya pasti mau tunduk gitu. Satu gunung Aryo. Oh. kalau satu gitu males ya. Satu gunung kalau kecil kan gampang dicolong, kalau satu gunung kan nggak bisa dicolong. Oh iya benar. Oke. Kita disclaimer-nya next. apa ya? Disclaimer-nya. Oh iya, disclaimer seperti biasa, kalau mau percaya kalau nggak percaya ya udah, kalau mau percaya ya jangan. Jadi ini semua cuma dongeng guys. Tenang saja ini cuma dongeng. Oh, sebenarnya aku dari tadi tuh kasihan Om Babinya nih lucu-lucu gitu loh, gemes-gemes, tapi disamainnya sama mereka gitu kan kasihan Om. Iya, kasihan penghinaan itu. Penghinaan babi nih, parah banget. Oke, kita lanjut nih. Oke. Namun pada akhirnya, karena merasa pandangannya sudah paling lebar dan paling luas. Meskipun gelap pandangannya, tapi merasa benar, sehingga tidak peduli lagi pada nasihat dari para bintangnya. Pokoknya nanti kalau di dalam serat selebaran Raja Kuning itu kan Ratu Nahkodo Wetan itu ora ono benere. Itu kan akan ada kata-kata itu. Nah, itu artinya apa? Tuh Arya yang bisa nerjemahin, kalau aku nggak bisa nerjemahin. Gimana? Aku nggak denger. Ya oke, lanjut aja kalau gitu. Oke, lanjut. Oke. Nah, tanpa sadar, Sang Hyang Batara Kala mendesaknya agar terus mengorbankan perang yang lebih besar. Itu karena Sang Hyang Batara Kala tidak pernah kenyang. Ya butuh mangsa kalau Batara Kala. Jadi memang begitu. Jadi orang yang ketempatan itu nggak akan menyadari. Tapi yang jelas ciri-cirinya pasti sama. Kalau yang ketempatan itu senangnya bikin perkara, bikin masalah, dan selalu harus ada korbannya gitu kan. Gitu. Lanjut. Oke. Sang Hyang Batara Kala juga menuntunnya agar angambali jurit atau memulai lagi perang yang lebih besar. Jadi maksudnya angambali itu kan berarti memulai kembali. Jurit itu pertempuran atau peperangan. Jadi angambali jurit. Jadi kan kalau kata-katanya di dalam serat selebaran Raja Kuning kan bakal Ratu Nahkodo bakal mimiti perang tanpa abahan gitu kan. Jadi benar-benar sudah tanpa perhitungan. Pokoknya hurra gitu. Hurra gitu lah. Ya. Tapi itu semua ada sih Om. Itu benar-benar penjelasan detailnya emang ada di selebaran Raja Kuning. Selebaran Raja Kuning ya. Tapi disclaimer-nya tetap apa? Oh, disclaimer. Tetap kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Kalau percaya usahakan jangan gitu. Karena ini cuma dongeng. Kalau tadi ada yang bilang dongeng berlanjut. Jadi ini cuma dongeng. Tapi berlanjut aja. Nggak ada habisnya aja. Oke, lanjut silakan. Oke, kita lanjut. Karena Sang Hyang Batara Kala sudah sangat ingin ambadok bumi. Itu dikarenakan Sang Hyang Batara Kala memang sangat besar tadahnya,
yang tidak akan bisa puas dengan korban yang hanya satu negara. Kalau dalam bahasa ini ya, dalam bahasa Jawa, badok itu udah pernyataan yang paling kasar loh. Karena kalau ini kan pernyataan yang badok itu kan biasanya kan untuk ini ya, untuk suatu yang bukan manusia gitu, yang bukan manusia yang di bawah manusia. Tapi memang kenyataannya sudah akan melakukan seperti itu karena memang sudah mendekati akhir zaman Kolobendu sehingga dia sekarang atau enggak sama sekali gitu kan untuk dapat mangsa. Lanjut, Mbak. Oke. Maka Sang Hyang Batara Kala akan berpakaian seolah-olah Sang Hyang tertinggi dan akan memaksa perang melebar. Hobinya dia emang begitu, yang penting dapat makan gitu. Lanjut, Mbak. Maka leluhur selalu menggambarkan bahwa pintu ganti zaman akan muncul saat Sang Hyang Batara Kala Arsa Ambadok Bumi. Arso itu akan ya, akan mau. Jadi memang dalam ini penggambaran di beberapa bangunan kuno itu juga digambarkan bahwa kalau Makoro itu pasti di atas gerbang dalam posisi yang sudah akan mulutnya terbuka biasanya. Jadi ketika dia Arso Ambadok Bumi itu berarti zaman Kolosubo malah sudah mau datang gitu. Lanjut. Oh, makanya di pintu ya Om ya. Oh. Di atas pintu, pasti di atas pintu. Di atas pintu ya bangunan kayak gini, terus termasuk keraton dan sebagainya sih gitu. Karena untuk pertanda kan. Jadi bukan di atas yang tanpa bawahnya nggak ada pintunya, seharusnya ada pintunya bawahnya. Dan biasanya pintunya tuh gerbangnya lebih sempit biasanya, nggak terlalu lebar biasanya loh. Oke. Oleh karena itu, leluhur memasang sandi ganti zaman di semua gerbang masuk dan di tempat yang dianggap suci. Itu bagi leluhur ya, tapi ini kan itu versi terjemahan dari kita ya Aryo ya, jadi itu tadi kalau mau percaya jangan gitu. Oke, lanjut. Oke. Pertanda Kalamakara dijadikan sandi yang ada di segala keraton dan bangunan. Semua itu untuk mengingatkan akan adanya ganti zaman yang diawali dengan makin ganasnya Sang Hyang Batara Kala. Ke orang lain nggak tahu mungkin menamakannya apa ya, tapi kalau di kita itu menamakannya Kolomakoro gitu kan, biasanya cuma lambang kepalanya saja tapi kepalanya Kolo gitu. Itu tanda ketika beliau sudah buas-buasnya seperti itu berarti zaman akan segera berganti. Atau terjemahannya tuh mungkin gini ya, bahwa kalau di salah satu suratnya Rangga Warsito ya itu yang mengatakan bahwa lampu teplok itu akan menyala kaget menyalanya biar makin kencang gitu ketika minyaknya sudah mau habis gitu. Jenis nggak pernah ngerasain itu lampu minyak. Lampu teplok kayaknya nggak pernah dia jadi nggak tahu. Lampu ini. Jadi nggak tahu. Kalau Arya juga memang pernah. Aku pernah Om, dulu pernah ini waktu bikin ada satu bikin film terus propsnya itu jadi ngerti Om. Oh iya. Jadi ngerti. Kan kalau ininya mah habis kan bisa terangnya biar gitu dulu kan terus baru. Iya, terus baru mati gitu. Nggak pernah pakai. Nanti abis ini beli ya di Tokped lampu minyak. Jadi biar tahu gitu maksudnya. Oke, kita lanjut ya Om ya. Lanjut ya. Oke. Lambang Kalamakara di beberapa tempat juga terlihat dibuat tidak bisa bergerak karena diapit oleh ular naga. Itu biasanya ada di gamelan kalau yang seperti ini. Tapi kadang-kadang yang di tengah itu buah mojo, lambang buah pengetahuan atau buah mojo yang ditaruh di tengah di antara dua ular itu. Tapi nggak, kadang-kadang itu gambarnya kepalanya Kolo kadang-kadang. Itu. Lanjut aja Mbak. Di Taman Sari, lambang Kalamakara diletakkan di bagian paling atas. Posisi penempatan Kalamakara ini agar diwaspadai oleh banyak orang. Itu kenapa Kalamakara selalu diletakkan di atas pintu atau gerbang. Kalau dilihat bawahnya Kolomakoro itu kan kayak sesuatu yang agak ruwet gitu kan. Jadi ya memang itu terkesan kayak hiasan gitu. Tapi kan itu ada sesuatu yang digambarkan di sana ya. Dan selalu
selalu diposisikan di atas gerbang gitu loh, di atas pintu gerbang, atau pokoknya ada kalau bisa malah ada anak tangganya yang menuju ke atas gitu loh, yang menunjukkan kalau subuh itu di atasnya kalau bendu gitu kan. Lanjut, Mbak. Dan selalu Di candi menghadap ke masuk ya Om. Jadi maksudnya kalau keluar Iya, keluar tuh biasanya nggak ada gitu. biasanya gitu. Oke. Mbak. Oke. Di Candi Sukuh, sandi akan adanya kurungan sudah digambarkan di depan gerbang. Artinya akan ada paprangan sajroning kurungan di luar tanah Jawa. Itu di luar candi kan meletakkannya. Jadi ada daerah yang dinamakan PAL-U atau tapal batas berbentuk U gitu loh. Jadi di situ terdapat dua kubu yang sedang ini. Tapi kan orang boleh menerjemahkan yang lain-lain ya. Monggo aja terjemahkan apa. Kali kalau itu dikatakan bayi dalam kandungan, itu bukan bayi loh yang di dalam itu. Itu menunjukkan orang dewasa dua-duanya gitu loh. Ya toh? Itu kalau Iya, bayi kan iya. nggak kayak gitu. Jadi itu penggambaran bukan penggambaran bayi, itu penggambaran orang dewasa yang ada dalam kurungan, dan ya diperhatiin aja, karena kan kelihatan bahwa itu sebenarnya lagi ngapain sih gitu. Lanjut Mbak. Oh ya, tapi disclaimer dulu ya Om, kalau misalnya memang nggak percaya ya nggak apa-apa. Kalau mau percaya ya jangan gitu. Jangan, Jadi benar, jangan. jadi ikutin yang di internet juga nggak apa-apa. Kita nggak melarang. Oke. Kita punya terjemahan sendiri gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Di Candi Ceto bahkan sudah ada penggambaran patung wujud orang duduk bersimpuh dengan muka seperti sedih dan agak takut. Dan wajahnya bukan wajah Asia, tapi lebih ke wajah pangsa muruk. Dan patung itu berada di depan tangga dan depan gerbang. Ada ini ya, patung yang kalau kita ngeliat tuh kayak kacian dulu gitu loh. Mukanya tuh muka ngenes gitu loh. Dan itu ditaruh depan gerbang loh. Bahwa itu menunjukkan bahwa dan posisinya kebetulan aja juga nggak utuh gitu loh, kepotong gitu. Jadi sudah sangat cetha bahwa ganti zaman itu ketika ada bangsa kayak gitu loh. Sedang ngenes kayak gitu. Jadi ketika peperangan saat jroning kurungan itu akan terjadi di daerahnya dia. Tinggal dicari suku bangsa mana itu gitu kan. Lanjut. Oke. Di Candi Penataran juga digambarkan dengan sangat jelas. Kala Makara berada di tengah komplek bangunan dan terletak di atas pintu. Semuanya di atas gerbang loh. Di atas gerbang, dan biasanya di dalam lebih kelihatan gelap gitu. Padahal sebenarnya nggak gelap. Kalau misalkan kan harusnya itu gerbang tembus ke arah sana gitu kan. Jadi ada gerbang, dan memang perlambang itu tuh sebenarnya menurut kita ya, menurut Atlantis Research Center itu menunjukkan bahwa memang kalau bentuk ke kalau subuh itu ditandai dengan makin galaknya si Bathara Kala gitu. Lanjut Mbak. Di Candi Ijo yang berada di Bukit Sarageduk juga digambarkan keberadaan Kala Makara di atas pintu masuk candi. Dan sangat jelas ini adalah pertanda untuk ganti zaman. Soro Geduk ya, jadi namanya sudah kelihatan loh, Soro Geduk. Soro itu langsung suara ya, geduk itu digeduk, duk gitu kan, yang kenceng banget gitu loh. Jadi dipukul atau digeduk itu dipukul dengan pukulan yang kenceng gitu. Dan itu nama candinya nggak ada warna hijaunya, tapi dikatakan candi hijau gitu kan. Dan nama bukitnya Soro Geduk. Coba tuh bayangin Aryo, yang kenapa kok dikatakan candi hijau, coba nggak ada hijaunya sama sekali. Kalau dikatakan dulu ketupan hijau-hijau dan sebagainya, aku tuh sampai nanya ke orang-orang yang tua di daerah sana, untuk yang umurnya sampai ratusan tahun, nggak pernah itu warnanya hijau sebenarnya. Kalau kelumutan tuh pernah, tapi tetap nggak kelihatan hijau, tetap batunya ya seperti itu gitu loh. Karena lumut sendiri kalau kena sinar matahari juga akan mati kok, kalau di atas batu terus-terusan dan nggak ada airnya gitu loh. Dan kayaknya kalau misalnya hijau tuh semua candi dulunya pernah ketutupan daun, ketutupan pohon gitu-gitu juga sih Om, semuanya ya bisa dibilang semuanya candi hijau juga kalau misalnya ketutupan daun gitu. Ya, jadi kan ini bukan itu toh masalahnya. Jadi kan yang saling Soro Geduk itu kan yang berpakaian serba hijau itu kan. Orang gitu di sana. Tapi kalau dicari
didatangi bener nanti akan ketahuan itu. Ada data apa yang menunjukkan bahwa Sorokeduk itu artinya apa dan apa namanya di daerah mana dan akhirnya nanti bagaimana itu sebenarnya ada pertanda di sana gitu. Di Tapi ya itu mau candi ini. dicari sendiri. Iya, makanya Oh, kayak kita harus ke sana. ekspedisi ke sana. Ayo, ayo, Juni yuk. Aku lo rada agak longgar Juni. Jadi ini semua ikut dan kawan-kawan dari kampus Cobain kali ya. Ini suaraku jelas nggak ya? aman sih di Jelas, aku, di masih kedengaran. di aku sih aman sih. Mungkin Masih kedengaran. nggak tahu ya. Wah, tapi kalau di aku jelas sih aman sih. Jelas kok, di aku juga jelas. Ada yang bilang kurang jelas. Semangat sinyal, pejuang sinyal. Oke, kita lanjut ya Om ya, cerita ke 19. Oke, meskipun bukan nama sebenarnya, Candi Ijo dinamakan Ijo atau Hijau. Ini untuk menjelaskan bahwa nanti jauh di utara, keributan akan dimulai oleh yang mempunyai peralatan dan pakaian berwarna hijau. Itu kelihatan ada candi perwaranya sebelah mana, terus kemudian apa sih yang dilambangkan dengan itu apa gitu. Dan ini nggak mungkin dibuka di sini Aryo, karena ya ini hanya untuk aja supaya orang-orang supaya yang dengerin kita ini agak kritis sedikit gitu bahwa membaca candi itu tidak seperti yang caranya sangat berbeda dengan yang ditunjukkan sejarawan ya. Jangan menggunakan pola yang ditunjukkan sejarawan karena nggak akan kebaca secara betul itu menurut aku loh. Oh iya sih, benar sih. Kita harus punya cara sendiri dan itu nanti akan kelihatan bahwa apa yang terjadi dan apa yang akan makin jelas gitu loh. Dan siapanya ya. Tapi itu tadi kan sesuai dengan Oh disclaimer. iya. Kalau mau percaya jangan. Jadi kalau mau mengikuti internet tuh kita sangat amat tidak melarang sekali. Jadi monggo diikuti. Kalau misalnya emang mau percaya dengan kita ya, jangan dulu deh. Usahakan ya. Ya, ntar aja. Oke. Lanjut. Oke. Lanjut ya. Nah, penamaan Bukit Sarageduk juga sudah menjelaskan kalau nanti saat ganti zaman akan dimulai dari sesuatu yang berbahaya dan akan menyebabkan semua menjadi tergeduk atau terpukul secara massal. Ya itu ya. Kalau mau percaya jangan, karena itu tapi kan udah cukup jelas sih, nggak perlu dijabarin lagi. Lanjut, Mbak. Ya, maaf. Ketidakberadaan relief lain selain keberadaan Kalamakara dibuat dengan sangat sengaja oleh leluhur kita, agar kita selalu ingat dan waspada akan seperti apa, dari mana, serta bagaimana ganti zaman nanti terjadi. Relief itu kan menggambarkan suatu keadaan, jadi suatu peradaban, suatu kehidupan dan sebagainya. Dengan tidak adanya relief kan berarti ada daerah yang dihilangkan kan peradabannya, ada yang daerah yang mau dihancurkan atau diratakan gitu. Diratakan kan, jadi karena tidak ada reliefnya gitu. Diratakan dengan tembok ya Om. Oh. Diratakan dengan tembok. Dan yang meratakan malah tapi walaupun bagaimana tetap reliefnya Betoro-Kolonya tetap ada gitu kan. Jadi yang akan meratakan itu cuma di mananya itu kode ada di situ kalau bisa membaca gitu. Tapi ya itu tadi kalau mau percaya jangan. Lanjut. Karena emang waktu itu kita pernah jelasin ya Om di awal-awal kayaknya candi itu artinya itu gitu. Sandi. Kan tulisnya C pakai gitu kan di Sandi kan bacanya Sandi. Sandi itu kode kan. Gitu, lanjut. Jadi itu memastikan tadi ada yang komen soalnya. Oh iya. Jangan percaya BTW. Salah kayaknya kita deh. Oke, next. Next ya. Namun anehnya, gerbang yang tanpa ada penggambaran Kalamakara malah dikatakan Candi Boko. Padahal siapa itu Ratu Boko dan apa arti Boko itu sudahlah sangat jelas. Ini sebenarnya membingungkan ya, karena kalau dikatakan Boko itu kan kalau dalam bahasa yang aku mengerti ya, tapi nggak tahu kalau orang lain menerjemahkannya seperti apa, mau aja gitu loh. Itu kan artinya sesuatu makhluk yang makan manusia gitu kan, dikatakan Boko. Tapi kan ini lucu loh sebenarnya, karena Ratu Boko itu kan dikatakan dulu
kalah perang dengan Prabu Bandung Bondowoso, Bandung terus Bondowoso. berubah jadi buaya putih kan. Hmm. Terus kemudian karena Prabu Bandung Bondowoso ini ternyata suka dengan Roro Jonggrang, anaknya si Prabu Boko, maka pada saat melamar si Roro Jonggrang kan buaya putih itu dibawa. Tapi kenapa tradisi itu kok tidak ada di Jogja ya? Melamar dengan membawa buaya itu nggak ada di Jogja. Saya nggak tahu ada di mana itu, aku nggak ngerti. Tapi ada yang aneh. nggak tahu ada di mana. Tapi kalau memang benar-benar Prabu Bandung Bondowoso dan Prabu Boko itu cerita itu ada di Jogja, maka seharusnya legenda itu ada di Jogja. Tapi legenda ini nggak di Jogja ternyata. Iya, karena kan ceritanya Ratu Boko dengan Bandung Bondowoso itu kan ceritanya mereka perang dulu. Terus Adu yang melamar dulu. itu adu debat, Dulu. adu perang, adu gebuk-gebukan. Terus penyerahan baru roti buaya. Penyerahan buaya gitu kan, itu untuk itu. Itu di cerita rakyat ada kan cerita itu. Cuman masalahnya kan ini kenapa nggak ada di Jogja gitu. Kalau dikatakan Candi Boko ada di Jogja, seharusnya cerita itu ada di Jogja. Tapi cerita itu nggak ada di Jogja loh. Percaya nggak dengan sejarah nasional kalau kayak gitu? Nggak percaya. Lanjut. Oh, tapi kalau penonton silahkan percaya, kita tidak melarang sama sekali. Serius, nih tidak ada paksaan sama sekali loh. Silahkan, monggo. Oke, kita lanjut. Lanjut ya. Ciri-ciri dari Kalamakara sangat jelas. Dengan penggambaran selalu bermata besar dan mempunyai taring. Dengan arah mata ke arah bawah, seolah-olah akan mencari mangsa. Yang jelas itu kalau yang seperti itu kan terah kolo ya. Kolonya itu entah betoro kolonya entah bukan, tapi yang jelas penggambarannya penggambaran seperti itu. Tapi kalau digambarkannya itu selalu diukir-ukir dan digambarkan sebagai buto yang paling sangar dan paling gitu loh. Jadi dan yang kayak gitu tuh memang Betoro Kolo juga waktu turun kan ganti-ganti wujud, dan mungkin ya salah satu wujudnya mungkin itu gitu kan. Gitu. Atau terserah leluhur kita menggambarkan seperti apa kan. Yang penting supaya tempat itu tidak dianggap serem atau gimana gitu. Jadi mungkin bagaimana supaya dianggap lucunya gitu kan. Dianggap seremnya. Lanjut. BTW Om, ini kalau yang ini kan ada yang bilang udah terlanjur percaya Om. Jadi kayaknya kata-kata yang tepat nih mungkin dipikirkan lagi deh, coba deh. Direfleksikan lagi pilihan hidupnya. Tolong coba direfleksikan lagi. Dipertanyakan lagi, bener gak gitu. Soalnya kita juga nggak minta dipercaya gitu. Jadi silahkan berikutnya lanjut aja. Silahkan. Okay. Semua penggambaran Kalamakara tersebut sangat mirip dengan kepala dari Sang Hyang Batara Kala. Itu udah dijelasin tadi ya, dilanjut aja. Oke. Sehingga akan tiba saatnya Sang Hyang Batara Kala segera ambadok bumi, karena dia kelaparan terus dan tidak bisa kenyang. Karena batas akhirnya dia, batas zamannya dia itu hanya sampai ke batas Kolo Bendu kan, kalau di beberapa serat lama gitu. Bendu itu artinya hukuman. Makanya kan lihat aja toh, zaman sekarang ini ada banyak ajaran yang lucu gitu. Jadi orang benernya banyak, salahnya sedikit tetap dihukum gitu. Berarti salah sedikit itu akan mengalahkan benar yang banyak gitu kan. Itu makanya dinamakan zaman Kolo Bendu, karena akan ada seperti itu kan, pernyataan leluhur seperti itu. Datangnya zaman Kolo Bendu ditandai dengan salah satunya itu gitu. Nah, tapi kan masalahnya ketika zaman Kolo Bendu ini mau habis, berarti kan Betoro Kolo akan kurang mangsa kan. Jadi ya sekarang atau tidak sama sekali daripada dia kelaparan gitu kan. Oke, lanjut Mbak. Oke. Sehingga senjata yang sangat besar akan digunakan untuk mencari makannya Sang Hyang Batara Kala, karena merasa tidak akan bisa tertandingi semua kekuatannya. Ada yang merasa seperti itu kan. Nah, itulah yang berarti yang sedang ketempatan Betoro Kolo gitu. Kalau menurut di sastra pewayangan begitu. Jadi akan merasa bisa jebablah depani lemah itu kalau dalam
tulisan lama bakal ada yang seperti itu. Nih, tapi kata-kata lengkapnya mungkin nggak perlu dijelaskan di sini deh. Ya, jadi yang jelas dia akan berusaha untuk bagaimana supaya tetap menang walaupun tetap akan malah makin kalah karena dia tidak ngerti kalau ada peradaban yang lebih besar yang nantinya justru akan menghabisi itu gitu loh. Jadi kalau dikatakan kita perlu siapa, jelas ya kita perlu yang tidak mengadakan perang gitu. Lanjut. Oke. Maka Sang Hyang Batara Kala akan mencari wadah yang bisa ketempatan dirinya agar bisa memangsa lebih banyak lagi. Jadi yang punya senjata pemusnah massal itu yang akan ditempati oleh dia itu karena cara cari korbannya lebih gampang kan kalau seperti itu. Lanjut, Pak. Oke. Dalam penggambaran yang dibuat oleh leluhur, Sang Hyang Batara Kala akan menggunakan sosok yang badannya tinggi dan matanya besar. Ya, itu ya, bukan berarti orang kalau badannya tinggi matanya besar itu pasti begitu ya. Belum tentu ya. Tapi yang jelas kan syarat utamanya itu pakai mahkota. Yang jadi mahkota itu apa gitu kan. Pasti seorang raja kan. Raja itu berarti kepala pemerintahan kan. Pasti begitu kan. Tapi kan bukan kalau melihat dari ininya kan berbadan tinggi. Yang dari golongan manusia yang berbadan tinggi dan bermata belok gitu kan, dan negaranya tuh kalau perlu warna matanya warna-warni gitu. Mungkin nggak jelas deh ya Aryo ya. Iya, pokoknya ya seperti biasa ya guys ya. Jangan dipercaya ya guys. Kalau percaya jangan. Kalau mau percaya jangan. Kita lanjut aja ya Om ya, 29 kali ya. Iya. Biar pada bingung. Oke. Dari warna kulitnya juga terlihat bahwa wadah yang digunakan oleh Sang Hyang Batara Kala terlihat lumayan bersih, hampir seperti kulit sapi. Kasihan sapinya ya. Jadi disamain gitu. Iya, Jelas penggambarannya bukan yang berbadan hitam sebenarnya kan ditunjukkan di beberapa cerita lama ya, tapi memang seperti itu sih. oh ya pasti Yang ketepatan kata itu pasti akan yang mempunyai jamur tipo itu sopo gitu kan. Setelahnya nanti itu. Ewa. Karena yang Betoro Kolo nggak pernah yang warna hitam ya jenisnya ya. Malah Ada sih, tapi yang Belu Serewu sih biasanya dipakai untuk warna hitam. Tapi kalau Bedoro kebanyakan sih harusnya nggak hitam. Yang malah yang coklat kalau enggak. emas atau putih gitu biasanya digambarin di wayang. Iya. Iya. Oke. Sementara gambaran dari bangsa Murup sendiri tergambar jelas akan adanya makhluk asing berteknologi tinggi yang kepalanya seperti itu. Ya itu tergantung menerjemahkannya bagaimana ya. Tapi ya kalau kita melihat ada yang seperti itu gitu kan. Jadi lanjut Mbak. Oke. Jadi sangat jelas bahwa alien yang akan merusak kehidupan di muka bumi ini adalah alien yang mempunyai teknologi sangat tinggi, sehingga akan merasa menang karena menganggap yang lainnya primitif. Dia menganggap teknologinya paling tinggi karena dia hanya bisa melihat sampai pada batas itu kan. Dia lupa ada batas teknologi yang lebih tinggi lagi yang tidak bisa mereka lihat saat ini gitu. Dan sayangnya itu memang dan memang itu tidak dekat dengan negaranya, makanya nggak bisa terlacak sama dia. Dan memang satelit juga nggak bisa melacak karena hanya bisa dilacak pakai menyan, soalnya gitu. Lanjut. Oke. Mereka sangat hobi dalam membuat dan menjual senjata. Jadi beda ya, bukan menjual panci atau apa yang alat bisa untuk masak, yang untuk menunjang kehidupan, tapi yang dijual itu sesuatu yang untuk membunuh atau menghabisi kehidupan itu. Itu hobinya. Itu terah mana gitu kan harusnya ketahuan. Lanjut, Pak. Maka segala senjata yang berteknologi tinggi akan dimiliki oleh bangsa Murup. Yang menamakan Murup bukan kita sendiri, tapi mereka sendiri, dan memang ya mereka juga yang seperti sudah pernah kita bahas kan,
hobinya bawa api lari-lari muteri bumi gitu kan. Kalau mau ngadakan olahraga, lanjut. Karena Sang Hyang Batari Durga adalah ibu dari Sang Hyang Batara Kala, maka dia akan membantu Sang Hyang Batara Kala agar mendapatkan mangsa yang sangat banyak. Ini yang paling bahaya ini karena Batari Durga itu bukan hanya saktinya, tapi juga logikanya sangat tinggi. Jadi ini agak berbahaya karena ini sebenarnya. Kalau Bathara Kala kan ngertinya lapar aja, udah lapar naboknya gitu aja. Tapi yang ini yang bahaya. Yang lebih bahaya yang ini. Lanjut, Kak. Sebelum berubah menjadi Sang Hyang Batari Durga, dulunya bernama Sang Hyang Batari Uma yang berwujud sangat cantik. Jadi itu ada di cerita pewayangan, jadi bisa dicari sendiri di dalam cerita pewayangan. Cuman masalahnya itu ketika dia jadi Batari Durga karena dikutuk oleh Sang Hyang Wening, terus kemudian turun ke bumi untuk berubah menjadi Batari Uma lagi, itu proses perubahannya itu bisa diamatin kok di tempat pertama kali dia turun sampai ke berubah menjadi seorang wanita yang cantik lagi itu di mana gitu. Termasuk perubahan warna matanya itu ada itu. Jadi kalau yang pegang surat Mondologiri pasti akan ngerti itu urutannya seperti apa dan cara berpakaiannya dari seperti apa menjadi gitu. Lanjut, Mbak. Itu benar-benar ini ya, Pak, tertanam di budaya di tempat dia Iya, di tempat sampai dia sekarang. saat posisi itu ya sampai sekarang ya emang. Kalau diperhatiin Dan lucu sih. per satu perubahan kan pindah tempat, tapi makin lama makin ke utara timur gitu loh, utara timur. Geserannya kelihatan sih ke utara timur. Jadi yang di utara banget itu sudah mulai kelihatan tinggal di perubahan mata dari merah menjadi hitam kembali. Tapi yang sebelumnya itu kan ketika siungnya masih ada, dia harus bagaimana, ketika matanya masih belok seperti mata raseksi itu, dia bagaimana nutupinnya dan sebagainya itu monggo dicari sendiri aja di mana dan seperti apa sih perubahannya gitu loh. Sesuai nggak sih Mandologiri dengan kondisi di lapangan gitu aja kan. Lanjut, Pak. Oke. Sang Hyang Batari Uma adalah perempuan yang digambarkan senang dengan kebebasan. Namun, tanpa disadarinya, sudah melakukan kesalahan, sehingga lahirlah Sang Hyang Batara Kala. Makanya di daerah tempat yang dimomong Batari Durga atau Batari Uma ini, daerahnya termasuk daerah yang cukup bebas untuk itu ya. Untuk itu tuh apa gak jelas aku Aryo, tapi untuk itu gitu loh, yang seharusnya nggak boleh gitu loh. Paham. Yang ada unsur X-nya 3 kali itu loh Aryo. Iya, Tanda paham. silangnya gitu loh. Makanya dikatakan salah satu makanya putrinya dinamakan Batari Kali kan, makanya Batari Kali di zaman juga dibagi atas 3 zaman kali itu karena ada 3 kali kesalahan itu kan, jadi makanya dilambangkan dengan X3 itu gitu loh. Oke, paham. Oke, berikutnya. Tapi itu kan terbawa sampai dengan hari ini kan. Kenapa nggak B gitu, B3 gitu kan enggak, atau kalau A3 gitu jadi kan? baterai. Kalau A3 jadi baterai. Atau Z3 gitu, kenapa harus huruf itu gitu loh, harus kali 3 gitu. Iya. Mungkin jadi kalinya salahnya alam mungkin menjadi kali ning. Iya, tapi kan makanya kali 3 itu menjadi umum di sana, tapi nggak umum di sini gitu kan. Kali di 3. Tempat ini ya, berarti itu di tempat yang di apa namanya? Yang tempat turunnya dimomong oleh dia gitu. Iya, tempat turunnya. Oke. Iya, makanya bacanya kali 3 atau 3 kali ya? Nggak tahu. Kali gitu ya. Jangan bacanya jangan dipakai kali loh, Arif, jangan pakai X loh ya. Oh ya, kali. Oke, kita lanjut kali ya. Kita lanjut kali ya. Halo, lanjut Mbak. Kayaknya nge-like akunya. Oh iya, semangat. Lanjut aja. Oke, lanjut ya. Ya.
Maka tugas Sang Hyang Batari Uma, selain memberi makan, juga harus bisa meruat Sang Hyang Batara Kala. Tapi masalahnya mana bukannya meruat malah malah dia piara terus gitu kok kenyataannya ya memang dari Uma sendiri itu bingung itu sebenarnya baik maunya apa gitu kan. Karena sampai dengan hari ini kan kenyataannya begitu masih ada terus Bathara Kala. Lanjut Pak. Dalam meruat Sang Hyang Batara Kala, butuh api yang sangat besar dan harus bisa meluas. Nah itu supaya dia kalau dia ke sana tetap kena apinya ke sini tetap kena apinya karena itu paling gampang ya diruat dengan tindakan dia sendiri kan. Lanjut Mbak. Oke. Agar keadaan bisa berjalan, maka Sang Hyang Batari Uma akan membuat bangsa lain yang berada di luar bangsa Murup agar bisa menjadi alasan munculnya api. Ini patung di mana aku nggak ngerti ya, tapi yang jelas ada penggambaran seperti itu gitu loh. Dan itu nggak tahu deh mana. Gitu. Mau jelasin soalnya geli-geli gimana gitu loh. Jadi mending nggak usah dijelasin. Lanjut, Kak. Oh, gimana? Oke, oke, berikutnya. Next. Oke. Sehingga penggambaran sesuatu yang besar dan membawa api dengan alasan kebebasan dimunculkan di suatu wilayah di utara. Nah ya, eh, eh, bisa disirnakannya menggunakan api nantinya. Apinya bukan api kompor gas ya. Bukan api juga bukan api dari ini, ada api khusus yang untuk menghabisi itu semua gitu. Tapi yang jelas kan karena dia itu ibu Raseksa, jadi bapak ibunya Raseksa itu Buto itu gede ya, raksasa itu kan gede, makanya penggambarannya ibunya juga harus gede gitu kan, makanya nggak mungkin patung itu dibikin kecil, karena kalau dibikin kecil nanti tidak cocok dengan cerita di Selat Mandologiri. Tapi ya itu tadi di daerah itu pasti 3 kali itu menjadi hal yang umum di sana gitu loh. Dan itu pas banget latar belakangnya biru ya Aryo ya. Lanjut. Oke. Waduh, baru sadar. Oke, next. Oke. Dan penggambarannya diadakan di tempat yang mempunyai teknologi tinggi. Ya karena memang dia kan Betari Umo itu kan istrinya Betara Guru. Jadi teknologi maksimum juga dia pegang, tapi jangan lupa masih ada Betara Ismoyo ke atas, jadi masih di bawah itu untuk teknologi maksimumnya. Tapi teknologinya pasti tinggi karena di zaman kalau Bedu memang zamannya dia yang laki-laki berkuasa. Lanjut Pak. Oke. Patung kebebasan tersebut akan menjadi simbol dan akan digunakan untuk alasan dari titisannya Sang Hyang Batara Kala untuk menentang yang namanya kebebasan. Ya makanya kan alasannya itu kebebasan, tapi sebenarnya kalau diperhatikan justru malah di sisinya dari Ungu sendiri banyak ketidakbebasannya gitu loh. Kan ini kan tempatnya si paman kan, tempatnya si apa bahasa Inggrisnya uncle ya. Karena ke, kalau Bathara Guru itu kan adiknya Bathara Ismoyo dan Bathara Ismoyo itu yang menurunkan orang di wilayah kita, maka kita nyebutkan paman. Paman itu bahasa lainnya aku lupa gitu, tapi yang jelas ya itulah namanya Pak Le itu. Istrinya Pak Le ya begitu itu gitu. Ben bingung ya Aryo ya. Iya. Oke, kita next. Kita next dulu. Karena bagi Sang Hyang Batara Kala, kebebasan berarti kehilangan mangsa. Dan kehilangan mangsa berarti akan kelaparan baginya, selama kebebasan itu ada. Makanya kan daerah yang dikuasai biasanya gitu. Ciri-ciri khas utamanya gitu. Itu tidak ada kebebasan, terlalu banyak aturan, salah sedikit itu berarti akan mengalahkan kebenaran yang banyak gitu. Lanjut, Mbak. Oke. Maka dengan segala macam cara, Sang Hyang Batara Kala akan membuat kebebasan itu menghilang. Atau orang tidak boleh bebas memilih, terutama kalau memilih yang akan mengekangnya.
Ya sekarang kelihatan toh siapa yang kira-kira melarang orang untuk memilih ikut siapa. Ya itulah yang kemomong Bathara Kala gitu, yang melarang-larang itu gitu. Lanjut. Maka, semua yang bisa dimangsa akan dikejar, dan akan menggunakan apapun untuk mengejar, agar mangsanya tidak bisa kabur. Dipikir begitu, tapi kan ternyata juga enggak ya. Sebenarnya ada cerita di Jawa ya tentang Timun Mas yang merupakan jongko yang disembunyikan oleh leluhur kita dengan sangat-sangat rapi gitu loh. Cuman itu untuk penjelasan jongkonya mungkin Aryo lebih tahu daripada aku. Waduh, Timun Mas. waduh, waduh, waduh. Pengalihan isu ini. Loh kan bener toh, kan ini toh apa namanya, Timun Mas dikasih senjata apa gitu loh. Ini kan ketahuan tuh dari situ. Jadi itu sesuai urutan banget loh. Saya nggak perlu dijelasin ya. Oke lanjut. Ya, semangat. Karena tidak pernah kenyang, maka seperti apapun mangsa yang ada, harus bisa dimakan oleh Sang Hyang Bathara Kala. Ya namanya Bathara Kala mana bisa kenyang gitu. Jadi ya memang dia makan mulu yang jelas. Jadi dia harus memanfaatkan waktu yang sudah makin pendek untuk dia ya. Makin pendek untuk dia. Jadi ya supaya sebanyak mungkin orang bisa dimangsa sama dia. Makanya harusnya dia akan memulai sesuatu keributan yang sangat besar, tapi dia lupa bahwa itu juga akan menghabisi dia sendiri pada nantinya gitu. Lanjut, Mbak. Oke. Karena dasar berpikirnya hanya untuk menutupi rasa lapar, maka akhirnya dunia yang lebih luas menjadi sasarannya. Ya pokoknya kalau di Jawa itu kan apa namanya mangan ramangan kumpul gitu kan. Tapi kalau dia gitu kumpul kumpul yang penting mangan gitu kan. Terus pokoknya gitulah sama tradisi kita. Lanjut. Mbak. Oke. Dan sesegera mungkin, Sang Hyang Bathara Kala akan memulai ambadok bumi. Jadi mau menghabisi sebanyak mungkin, sebisa mungkin, sebanyak-banyaknya kalau perlu semuanya gitu. Tapi ya nggak akan bisa karena bagaimanapun juga itu ada yang jaga. Jadi alam raya ini ada yang jaga, ada yang Hamengkubuwono itu ada. Lanjut, Mbak. Sang Hyang Bathara Kala saat akan ambadok bumi juga butuh sarana yang harus berteknologi tinggi. Karena supaya tidak kelihatan bahwa dia itu benar-benar ada. Jadi saat ini kan yang dia ini gunakan itu adalah seolah-olah dia tuh nggak ada. Kalau ada, sebisa mungkin dia harus dianggap sebagai yang tertinggi supaya tidak ketahuan gitu. Yang jelas dari segala aturannya akan kelihatan bahwa itu Bathara Kala atau bukan. Lanjut, Mbak. Peralatan yang dibutuhkan Sang Hyang Bathara Kala terbuat dari logam dan harus bisa digunakan untuk membantunya agar bisa makan. Tapi logamnya dibentuknya tidak seperti itu tuh untuk alat bantu makannya, tapi dibentuk yang lain. Berbentuk kayak cerutu kalau nggak salah. Lanjut. Maka, semua jenis peralatan yang bisa membantunya mendapatkan mangsa dalam jumlah besar harus segera diaktifkan. Ya. Seharusnya udah nggak lama ya, tapi yang nggak tahu ini kan bukan aku nakutin. Jadi mungkin kalau cerita kurang baik deh, karena Sasi Falguno Tambir itu udah dekat gitu kan, gitu aja lah. Oh Lanjut, iya, teman-teman jangan lupa ini cuma cerita, ini cuma dongeng saja. Kalau nggak percaya itu sangat dipersilahkan loh, malah disarankan untuk tidak percaya. Jadi kalau mau percaya usahakan jangan. Jangan. Gitu. Jadi kita langsung lanjut saja. Oke. Peralatan makan Sang Hyang Bathara Kala tadi juga harus berteknologi tinggi dan sekali digunakan bisa mendapatkan mangsa yang banyak. Harapannya begitu.
Dan memang memang makanya kan sampai dikatakan bahwa besok wong londo kari sajodo gitu kan. Bukan wong Jawa loh ya. Wong londo kari sajodo. Ada pernyataan itu kan dalam jangkane leluhur kita. Saking gedene apa saking besarnya goro-goro itu. Jadi bukan wong Jawa tapi wong londo kari sajodo gitu. Itu tertulis kok, bisa dilihat di internet juga kok. Jadi apa namanya, bukan kita yang mengarang, tapi kalau kita sih tidak mengharapkan ini dianggap iya gitu, tapi dianggap nggak, lebih baik biar nggak pada panik. Lanjut Mbak. Oke. Peralatan bantu mencari mangsa untuk sang Hyang Batara Kala juga harus bisa bergerak sangat cepat agar tidak bisa dicegah. Tujuannya agar sang Hyang Batara Kala segera mendapatkan mangsanya. Kalau pelan terus kapan kapan dapat buruannya gitu loh. Dan ya seperti kita kalau misalkan berburu di hutan misalkan pakai panah gitu. Kalau panahnya kita itu lebih lambat daripada yang kita tembak kan, ya kapan dapatnya gitu kan. Dia bisa lari dan cepat selamat gitu. Makanya eh, yang diinginkan Bathara Kala ya harus yang bisa secepat-cepatnya gitu kan. Karena dia selapar-laparnya soalnya. Jadi harus cepat-cepatnya makan sebanyak-banyaknya. Lanjut Mbak. Oke. Dan olahan makanan yang disenangi oleh sang Hyang Batara Kala adalah olahan makanan yang mengandung jamur dipa. Itu istilah kita ya. Jadi itu salah satu menu kesukaan beliau itu, terutama eh, pertaniannya itu, tanamannya itu tanaman jamur yang bisa tumbuh dengan cepat, terus bisa kempes dengan cepat gitu loh. Iya kan? Oh suka, Cepet sukanya pizza rasa jamur ya. Iya. Oh. Oh. Bisa rasa jamur, tapi jamurnya jamur yang tumbuhnya cepat, terus melebarnya cepat, terus hilangnya jadi cepat gitu loh. Yang dia suka itu. Cuman efeknya lama. Efeknya lama. Kalau tidak ngerti bagaimana menghilangkannya, efeknya lama. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke. Jamur dipa adalah jamur yang muncul di daerah yang bergejolak. Ya, yang jelas apa namanya? Dia kan ada di dua sisi ya, di dua sisi Soekerto. Jadi ketika nanti adu jamur dipa ini dimulai, ya berarti kan lomba masak, lomba masak jamur ini dimulai. Ya nanti tinggal Atlantis sebagai panitianya untuk ini kan, untuk mengembalikan ke posisi awal gitu. Dan kembalikan posisi di mana tempat supaya layak dipakai untuk orang hidup, berarti bukan untuk jamur hidup gitu. Lanjut Pak. Oke. Jamur dipa adalah jamur dengan budidaya yang sangat membutuhkan teknologi tinggi karena akan cepat membesar, tapi akan cepat mati juga. Itu tadi udah diomongin, jadi lanjut aja. Jamur dipa mempunyai efek yang tidak baik bagi kehidupan di bumi, tapi sangat membantu sang Hyang Batara Kala dalam mencari mangsa. Semua itu kan ada sebab karena tidak semua tanaman itu mungkin untuk manusia berguna gitu, tapi mungkin untuk makhluk yang lain itu berguna gitu kan. Ya seperti misalkan kalau kita misalkan sambiloto itu kan, daun sambiloto itu mungkin rasanya pahit banget gitu, tapi kalau kita digigit ular itu kan, kalau kita punya sambiloto terus kemudian kita ludahkan ke daerah digigit ular tadi, maka racun ular kan akan bisa ketarik keluar. Nah, jadi artinya sambiloto itu untuk ular adalah tanaman yang tidak berguna gitu kan, yang menyedihkan untuk dia karena mengurangi dia untuk bisa mencari mangsa gitu. Dan untuk kita ini, kita mungkin suka jamur merang gitu kan, mungkin suka jamur yang lain, tapi untuk jamur dipa kita mungkin nggak doyan, tapi untuk Bathara Kala itu doyan gitu. Hobi banget dengan itu. Lanjut Mbak. Oke. Selain itu, jamur dipa juga merupakan api kebebasan dari sang Ratuning Kebebasan. Itu yang dibawa tadi yang di atas itu, yang ditunjukkan di atas tadi kan. Karena dia merasa kebebasan itu mutlak, sehingga
sehingga sampai pada posisi 3 kali itu terjadi gitu kan. Lanjut. Bahkan apa jamur Dipo versi mini aja yang menyebabkan dari sang ratuning kebebasan juga kayaknya Om negaranya. Iya. Mininya aja udah gitu kan, apalagi nggak mini. Iya benar. Lanjut. Oke. Karena tidak sabar dan tidak mau dikatakan kalah, juga tidak mau dikatakan bodoh, maka tempat budidaya jamur dipa akan segera ditekan agar jamur dipa berhamburan keluar. Jadi jamur dipo itu kan ini ya, sejenis tanaman yang bisa bisa berkembang biak dengan bisa membesar dengan cepat. Itu berdasarkan tombol perintah gitu loh. Jadi beda dengan tanaman yang lain gitu loh. Tanaman yang lain itu kan kalau dipupuk dan sebagainya gitu baru bisa tumbuh subur. Kalau ini enggak, berdasarkan pep gitu loh. Lanjut. Oke. Dan tempat budidaya jamur dipa akan segera bergerak mencari tempat yang bagus untuk tumbuh kembang sang jamur. Ya, tumbuh kembang sang jamur itu kan jamurnya tuh butuh rabuk apa namanya? Butuh pupuk. Nah, makanya tempat di mana calon pupuknya itu banyak, nah itu dia akan mendarat di situ gitu kan. Sehingga sampai jangkane zaman itu benar-benar bisa terjadi londo kari sajodo gitu. Lanjut, Mbak. Tapi, tanpa disadari, mereka meletakkan tanda 3 bagian yang akan mengurung lingkaran tengah. Ya, mereka tidak menyadari bahwa memang ada peradaban lain. Jadi ini bukan masalah kali ya di sini yang akan bukan menghabisi, akan membuat bahwa jamur tadi bisa terkendali gitu, paling tidak bisa terkendali dan bisa dihentikan ketika sudah saatnya tiba. Lanjut, Pak. Oke. Tanda keberadaan 3 wilayah yang akan menekan lingkaran dalam itu tergambar sangat jelas, tervisual dalam berbagai warna, seringnya warna kuning, hitam, dan putih. Artinya ada 3 negara ya yang akan melakukan penekanan ketika jamur dipo nanti sudah muncul atau yang akan membasmi, yang akan babat-babat itu nanti itu. Lanjut, Mbak. Oke. Semua yang akan terjadi memang sudah ada dalam jangkanya para leluhur, sehingga suka atau tidak suka memang harus dihadapi. Tapi saat awal akan ganti zaman, memang bukan sesuatu yang menyenangkan yang datang terlebih dahulu. Namun, jika zaman kalah subah sudah datang, maka semua akan menjadi sangat lebih baik. Kalau dalam penerjemahan kita, jangka itu sesuatu yang harusnya terjadi, jadi bukan sesuatu yang belum tentu gitu kan. Tapi ya itu tadi, kalau mau percaya jangan gitu. Lanjut. Oke, lanjut. Karena yang ada dalam pikiran Sang Hyang Batara Kala hanya bagaimana agar bisa langgeng makanannya, namun lupa akan janjinya dalam serat Mandala Giri. Ya itu dicari sendiri janjinya apa ya. Tapi yang di situ ada batas-batas kalau bendu itu ada sih. Lanjut, Mbak. Oke. Maka akan banyak kejadian gerhana terlebih dahulu, karena di sini Sang Hyang Batara Kala akan mencoba memangsa yang lain dulu sebelum ambadok bumi. Karena dialihkan kan perhatiannya itu. Jadi ya begitu. Cuman alam juga mengasih tanda gitu loh. Jadi sebenarnya gerhananya itu memang bukan Bathara Kala yang mangsa, tapi Bathara Kala itu memangsa yang lain dulu ditanda. Terus alam menunjukkan tanda ke kita gitu loh bahwa ini sekarang lagi di sana, lagi ngapain dan sebagainya gitu. Tergantung kitanya menyadarinya bagaimana gitu. Dan kalau mau percaya jangan. Lanjut. Oke. Namun, semua pertanda akan datangnya gerhana tadi tetap tidak membuat Sang Hyang Batara Kala bisa kenyang. Karena yang diinginkan itu mangsa berupa manusia ataupun sukerta, jadi tetap akan mencari mangsa yang lain. Ya itu dia sih, memang begitu ya. Berarti ya udah deh, lanjut aja.
Meskipun Sang Hyang Batara Rati sudah berusaha untuk mengalihkan korban agar dirinya yang dimangsa, tetapi karena terlalu sakti, maka Sang Hyang Batara Rati tidak akan pernah bisa dimangsa oleh Sang Hyang Batara Kala. Dan itu sesuai dengan gambaran bahwa gerhana bulan pasti ada pada akhirnya. Gerhana bulan tetap akan ada, tapi bulannya akan kembali muncul lagi gitu kan. Jadi nggak bisa dimangsa. Tapi sebenarnya bukan pada saat gerhana itu Bathara Kala memangsa bulan, itu tidak. Tapi ada sesuatu yang dilambangkan di situ, yaitu monggo dicari sendiri di Mandologiri, karena ada itu cerita tentang itu, bahwa kejadian sesuatu ditunjukkan dengan alam memberi tanda dengan ini gitu loh, gitu. Jadi kejadiannya apa? Inilah yang hilang dari cerita rakyat. Tapi yang masih ada seolah-olah Bathara Kala memangsa bulan, seolah Bathara Kala memangsa matahari dan sebagainya. Tapi sebenarnya bukan itu. Lanjut, Pak. Oke. Sang Hyang Batara Kamajaya dan Sang Hyang Batari Rati sudah lama mengingatkan Sang Hyang Batara Kala akan adanya waktu ganti zaman dan berusaha merelakan diri beliau berdua agar dimangsa. Tapi Sang Hyang Batara Kala tidak sanggup memangsa keduanya. Ora tedas, karena ya memang ya pertama nggak tedas. Yang kedua kalau tedas itu juga gimana ya? Bang itu bukan manusia, itu tatarannya Kumoro atau Bathara, jadi ya nggak bisa dimangsa oleh beliau, kayak makan angin aja kalau memang mau memangsa itu gitu. Lanjut, Mbak. Oke. Sang Hyang Batara Kamajaya dan Sang Hyang Batari Rati juga sudah berusaha mengajarkan agar Sang Hyang Batara Kala berkurang kebuasannya. Karena pada tataran Batara seharusnya memang sudah tidak butuh apapun. Jadi kalau dikatakan Bathara itu butuh apa, itu enggak banget. Jadi butuh sajian juga tidak, kan beliau itu tidak membutuhkan apa-apa. Jadi kalau beliau itu datang dan kita beli sesaji, itu bukan karena beliau yang minta, tapi karena kitanya yang hormat gitu loh. Karena sayanya yang hormat, deng. Kalau kita kan banyak orang gitu. Oke, lanjut, Mbak. Juga banyak dari tataran dewa sampai Batara yang berusaha menasihati Sang Hyang Batara Kala. Tapi semua itu sia-sia. Karena tatarannya Bathara kok makanannya kayak gitu loh. Yang jelas Bathara itu seharusnya udah nggak butuh apa-apa, tapi kalau masih butuh mangsa gitu ya sebenarnya nggak pantas dikatakan Bathara gitu. Lanjut, Mbak. Bahkan agar Sang Hyang Batara Kala bisa kenyang, Sang Hyang Batara Surya juga sudah mencoba mengalah agar beliau saja yang dimangsa. Tapi bukan berarti gerhana matahari itu mataharinya dimakan Bathara Kala ya. Karena itu Bathara Surya memberikan tanda ke kita Bathara Kala lagi ngapain gitu lah. Lagi ngapainnya ini ada dalam Mandologiri. Lanjut, Mbak. Kesediaan itu ditandai dengan adanya gerhana matahari. Jadi itu hanya tanda dari Bathara Suryanya ya, bukan ini ya, bukan berarti mataharinya dimakan oleh Bathara Kala. Lanjut, Pak. Namun, ketidaksanggupan memangsa Sang Hyang Batara Surya inilah yang membuat gerhana matahari pasti ada batas waktunya, atau gerhana tidak akan abadi. Mirip dengan gerhana bulan tadi kan, dan di sini kan sebenarnya penanda yang memberi tanda itu adalah Bathara Surya dan Bathara Kamajaya dan Batari Ratih kan, untuk memberikan tanda bahwa ini tuh si Bathara Kala lagi ngapain dan waktunya sekian itu gitu loh, sekian lama itu gitu, sekian waktu itu gitu. Sekian waktu itu gimana ya segitu itu gitu. Iya kayak gitulah Om intinya. Bingung ngomongnya. Oke. Maka, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan pasti akan melibatkan matahari dan bulan. Dan di kedua jenis gerhana tersebut akan ada batas akhirnya. Tapi sebenarnya pada saat terjadinya gerhana bulan ya, itu bingung loh aku kalau melihat gerhana bulan itu seperti itu posisinya, karena pada saat bulan purnama kan posisinya juga seperti itu toh, matahari, bumi di tengah, terus bulan di sebelah kanan gitu. Pada saat
penggambaran bulan purnama. Kenapa penggambaran bulan purnama itu mirip banget dengan penggambaran gerhana ya? Beda itu aku yang bodoh kali. Nanti lanjut aja Mbak. Oke. Sementara itu, Sang Hyang Batara Kartika juga sudah mempersiapkan bintang yang lain. Jika Sang Hyang Batara Surya jadi dimangsa oleh Sang Hyang Batara Kala. Namun, Sang Hyang Batara Ismaya juga sangat paham bahwa Sang Hyang Batara Kala tidak akan sanggup memangsa Sang Hyang Batara Surya. Ya tidak akan sanggup seperti harinya Bathara Kamajaya yang berlari latih tadi. Nggak boleh kasih komentar deh, nanti nggak jadi rame. Lanjut Pak. Oke. Juga, Sang Hyang Batara Brahma mendapat perintah dari Sang Hyang Batara Ismaya agar menunggu waktu yang tepat, karena nantinya api dari Sang Hyang Batara Brahma yang akan digunakan untuk menghabisi Mamalaning Jagat. Jadi ikut nimbrung ketika pas Jamur Dipa keluar gitu. Bathara Brahma akan ikut Aji Kumbolo Geninya akan dikeluarkan sekalian. Jadi sekalian untuk ngilangin Mamalaning Jagat. Lanjut Mbak. Ini sekarang 77. 77. Sang Hyang Batara Indra juga sudah memperhitungkan akan munculnya Jamur Dipa. Karena Sang Hyang Batara Indra adalah dewanya perang. Maka semua direncanakan agar dalam sekali pukul, Sang Hyang Batara Kala akan habis. Perencanaan dari para kadewatan begitu. Makanya kan dalam jangka yang kita kan nyatakan gitu kan besok bakal ada Sang Hyang Brajamusti Putra Pembayon Sang Hyang Bathara Indra gitu kan, bukan Putra Pembayon Bathara Wisnu yang turun, tapi Putra Pembayon Bathara Indra. Kenapa dewa perang ya, bukan dewa yang lain gitu. Kita lanjut Mbak. Oke. Agar juga dalam sekali sapu bisa menghabisi para Sukerta dan Sang Hyang Batara Kala. Maka Sang Hyang Batara Baruna juga ditugaskan oleh Sang Hyang Batara Ismaya agar segera juga ikut berperang dengan cara mengunggah daratan. Ya makanya kan memang ada jangkane yang begitu tuh, bakal ana segoro munggah daratan gitu kan. Cuman nggak tahu segoro yang di mana dan daratan yang di mana gitu. Karena kalau dijabarin secara detail, nanti nggak nakut-nakutin orang gitu. Lanjut Pak. Agar Jamur Dipa bisa merambat dengan cepat ke semua arah di Arkapada, namun tetap terkendali. Maka Sang Hyang Batara Bayu ditugaskan untuk mengatur angin yang akan membawa rambatan Jamur Dipa. Jadi malah diatur sekalian, jadi supaya meluas sekalian, supaya nanti Sukerto benar-benar habis. Lanjut Pak. Oke. Dan Sang Hyang Batara Wisnu juga menugaskan putri salah satu titisan beliau di zaman Kala Dwara agar terlibat langsung dalam perubahan zaman menuju zaman Kala Suba. Itu Ratu Ning Atlantis ya kalau kita bilang. Kalau orang ngomong Atlantis itu nggak ada, itu hak dia. Kalau bagiku ada banget gitu. Lanjut Pak. Itu Aryo bisa moto kok nyata nih gitu. Udah lihat kan jenis fotonya Aryo yang ini? Udah pernah Yang lihat? mana Udah pernah lihat belum sih Jen? Yang aku Yang waktu mana? itu pernah ngasih foto dari apa sih? Yang bangunan-bangunan itu udah pernah belum ya? Kayak belum deh. Boleh Yang kasih gedungnya Harus lihat. berarti. sampai lebih daripada langit gitu loh. Oh, Nembus. Kalau kata teman-temanku ada yang bilang katanya mirip, malah kenapa New York ada di Indonesia gitu. Kelihatannya saya kayak bangunan-bangunan New York, karena kan New York itu kan bangunannya kan rapat-rapat gitu kan. Jadi itu emang ada di mana? Sayangnya bentuk-bentuk yang pada terbang itu nggak bisa kelihatan di iya kamera HP ya. benar. Gitu. Sayangnya itu sama waktu malam nggak ke foto sih Om, karena kan lampunya itu nggak dapet di kamera Nggak kuat. gitu loh. Ya, nggak dapat. Harus pakai kamera yang lebih bagus. Mungkin Ya, kapan-kapan kita ekspedisi bareng-bareng ini anak-anak inilah banyak rame-rame kali ya. Oke. Itu di mana, Mas? Di mana? Di Ada deh. Indonesia ada deh. Oh, Yang jelas okay. kita di ketinggian cukup tinggi, di atas 1.000 meter ya, di atas 1.000 meter.
Dan kita waktu memfoto itu 3 derajat ke atas, jadi bukan 3 derajat ke bawah ya, 3 derajat ke atas. Jadi melihatnya ke atas gitu sampai. Jadi kan itu bangunan lebih tinggi daripada 1000 meter gitu minimal. Karena itu kelihatan di atas awan, sampai nembus batas awan kok. Itu Atlantis versi kita ya. Tapi orang nganggap Atlantis gak ada ya bodo amat. Kalau kita sih nganggap itu ada. Ini pada minta fotonya semua gimana nih? Tidak di-share. Maaf, tidak di-share itu. Tidak di-share. Tidak di-share karena apa namanya kan seperti pernyataan kita tadi toh. Kalau percaya jangan. Ya sebenarnya fotonya kayaknya nggak ada, dibohongan fotonya kayaknya. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Nggak tahu. Ya kalau percaya jangan gitu. Oke. Maka Nimas Angin-Angin ditugaskan menjaga Atlantis di Samudra Hindia dan agar mempersiapkan semuanya dengan teknologi yang sangat maksimal. Yang dipilih itu daerah yang suatu peradaban yang maju, itu pasti ciri khasnya satu, tempatnya bersih. Yang kedua, penjagaannya sangat ketat sehingga tidak ada penerbangan lewat situ. Yang ketiga, kapal juga nggak akan ada yang berani lewat sana gitu. Coba toh, kalau Samudra Atlantik, walaupun seperti apa, kapal, pesawat terbang masih banyak yang lewat. Pasifik juga begitu, tapi Samudra Hindia kan ada daerah yang nggak akan dilewati. Coba aja dilihat di ini, ada daerah yang kosong yang nggak pernah kelewatan oleh anu sama sekali gitu loh. Dan coba aja jenis amatin. Kalau misalkan ngamatin Laut Selatan ya, nanti dilihat deh batas cakrawalanya lautnya itu sebenarnya sama atau lebih tinggi dari batas kita dari kita. Jadi nanti bisa dilihat menggunakan kayak teropong gitu, kita kasih busur derajat untuk ngerti bahwa ini naik atau turun. Jadi kalau aku sih ngelihat pada saat di pinggir pantai itu kelihatan masih sekitar sekian derajat naik. Kataku lupa angkanya berapa derajatnya, lupa ya. Terus pada saat aku coba naik dari bukit yang sekitar 300 meter, itu ternyata juga masih lihat ke atas. Bukit yang 600 meter masih lihat ke atas juga. Bahkan ketika naik pesawat terbang, masih lihatnya ke atas. Jadi Laut Selatan itu lebih tinggi ya. Jadi pada daratan sebenarnya. Ntar kapan-kapan dilihat ya. Nanti peralatannya tak tunjukin. Alatnya sederhana kok. Tapi kalau pantai utara enggak, laut utara itu pendek. Lebih ngelihatnya cenderung ke bawah kita, tidak ngelihat ke atas. Kalau pesawat terbang aja, waktu kita naik pesawat terbang itu kita ngeliat lautnya ke atas, berarti itu tinggi banget kan? Iya sih. Menarik sih ya. Bertahu. Makanya pantai selatan Jawa itu cenderung sebelum mencapai ke pantai kita dibikin naik turun bukit dulu, sehingga kita nggak curiga kalau lautnya ternyata lebih tinggi daripada daratannya gitu kan. Gitu ya. Oke, lanjut aja. Iya, tapi kembali lagi. Kalau tidak ada pemaksaan. Tidak ada pemaksaan. Oke, next kali ya. Oke, next. Dan teknologi yang dimiliki oleh Atlantis harus di atas teknologi para Sukerta agar lebih gampang mengendalikannya. Ya, harus di atas itu. Kalau di bawah itu ya ini. Ya, kemarin tuh Mbak Vicky kan di pantai itunya mau keluar malah kabur. Jembatannya mau keluar malah kabur sayangnya. Lanjut. Harus ditanya itu Mbak Vicky di DM guys. Oke. Maka akan ada pembatasan teknologi yang dikuasai oleh para Sukerta agar teknologi paling tinggi mereka tidak boleh seperti teknologinya Atlantis. Ya harus 1 banding 1 juta lah paling tidak perbandingannya, nggak boleh 1 banding 10 itu terlalu dekat. 1 banding 1 juta. Jadi kalau mereka bisa bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya ya kita baru berapa kali kecepatan suara gitu kan. Kalau kecepatan cahaya itu kan 300.000 km per detik. Kalau kecepatan suara itu kan baru sekitar 340 meter per detik. Ya, nanti jauh banget kan? 300.000 kilometer. Berarti kan
Kalau dijadiin meter itu berarti 300 juta meter per detik. Kalau kecepatan suara itu kan 340 meter per detik. Berarti kalau baru hipersonik itu baru sampai, anggap aja baru sampai 20 Mach aja tuh masih jauh banget gitu. Masih belum bisa nandingin. Oke, Jenis masih sadar? Masih. Lagi dengerin. Oh iya. Oh iya. Oke. Berikutnya. Oke. Atlantis juga mengupayakan secara bertahap agar jangka bisa terpenuhi. Maka Atlantislah yang dari zaman Kalawisaya menginspirasi agar peradaban di utara bisa lebih maju. Karena kalau peradaban di selatan yang dibikin lebih maju, nanti kalau terjadi adu jamur dipo terlalu dekat sama negaranya dia, makanya dia yang dibikin maju yang di utara. Jadi kalau ada adu jamur dipo itu merembetnya akan sangat lama untuk mencapai ke wilayahnya dia. Ayo, Pak. Oke. Sehingga proses sampai ke Kalabendu akan bisa berjalan sesuai panjangkanya leluhur. Karena akan ada Sukerta yang maunya ambadok bumi. Karena merasa bisa mengancam semua yang ada di bumi. Itu berdasarkan jongko yang kita punya ya. Dan kok ya kebetulan agak mirip, walaupun sebaiknya jangan dipercaya gitu. Lanjut, Pak. Oke. Kesemuanya itu diamati dengan cermat dari hari ke hari dengan sangat detail dan tanpa disadari oleh para Sukerta. Karena ketutup dengan logikanya sendiri, walaupun kadang-kadang mereka itu bocor pada saat mengamatin kita, tapi ketutup dengan logika kita sendiri gitu. Seperti misalkan ketika terlihat mendung yang yang berbentuk bulat dan kadang-kadang ada bagian yang kelihatan hitam dan atau seperti jendela dan sebagainya itu kelihatan, orang akan menganggap bahwa akan kemudian berpikirnya tidak menganggap itu pesawat gitu kan. Dan banyak hal deh yang jelas pernah Aryo bahas itu di masalah bagian logika munculnya petir dan sebagainya gitu kan. Iya, betul sekali. Menarik. Di open mic dulu ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Untuk mengontrol detail peristiwa, maka Atlantis juga mengeluarkan sinyal aneh yang mirip dengan sinyal Sasradhara, agar manusia dan para Sukerta mempunyai keterbatasan pandangan dan pendengaran. Jadi memang jadi kalau misalkan spektrum warna kita dibatasin, maka di spektrum tertentu itu nggak akan bisa kita lihat, dan spektrum suara tertentu dibatasi juga kita hanya bisa mendengar di frekuensi berapa sampai berapa gitu kan. Sehingga mereka mempunyai ruang yang cukup banyak untuk menyembunyikan lokasi mereka supaya tidak terlihat gitu kan. Itu yang mereka lakukan, sehingga ya seperti Aryo waktu mendatangi suatu tempat itu sampai nggak kelihatan orang, nggak aneh. Ayo ngomong nggak ngaku gitu. Nyatanya waktu itu tiba-tiba gerbangnya buka sendiri. Gerbang yang buka sendiri. Gembok kebuka sendiri aja deh. Pokoknya next berikutnya silahkan. Oke. Sinyal feedback dari manusia juga mereka amati agar semua yang ada dapat berjalan tepat sesuai dengan panjangkanya leluhur. Karena bagi mereka itu sedalam-dalamnya lautan itu belum tentu diketahui, tapi kalau hatinya manusia bisa dibaca. Karena ada keberadaan koloni Puno tadi kan yang bisa untuk orang itu nggak bisa membohongin sama sekali karena itu bisa ngaku kalau ini. Dan mereka punya cara bagaimana supaya setiap manusia itu kalau nimbulnya mau cerita itu, terutama pimpinan negara di negara-negara besar, supaya rencana mereka bisa terbaca dari lama oleh Atlantis. Lanjut, Mbak. Oke. Sehingga para Sukerta seolah-olah akan merasa di atas angin dan merasa akan menang dalam segala hal. Mereka merasa begitu karena mereka tuh tidak melihat ada peradaban lebih besar yang sedang mengamati mereka. Kalau mereka tahu diamati, ya mereka mungkin akan minder duluan. Lanjut, Pak. Oke. Termasuk menginspirasi agar mereka menggunakan kamasalah yang disembunyikan oleh Sang Hyang Batari Durga agar semua memalaning jagat bisa lenyap.
Ya, komasalah itu dipakai untuk membuat suatu pertanian gitu. Makanya kan tempatnya karena pertanian itu kan biasanya lebih dekat dengan warna hijau ya. Jadi eh, apa komasalah itu dipakai untuk budidaya jamur gitu oleh mereka. Oke lanjut Kak. Oke. Bingung pasti. Iya. Sehingga memalaning jagat, baik berupa sukerta ataupun yang berupa material berbahaya, dapat digunakan oleh para sukerta untuk memusnahkan sukerta lainnya. Jadi paling tidak tuh nyapunya biar gampang, nanti kalau tinggal sedikit kan sekali gebuk. Tapi kalau masih banyak itu kan bikin ribet. Jadi biar mereka dulu yang saling beradu dulu. Lanjut Mbak. Oke. Sang Hyang Batara Brahma dan Sang Hyang Batara Bayu juga bisa memulai segala hal untuk menyapu para sukerta dengan senjata mereka sendiri. Jadi kalau Kumbolo Geni di nimbrung itu kan nggak kelihatan gitu kan. Jadi kalau cuman api seperti itu, Bathara Kala nggak akan musnah. Tapi kalau ada Aji Kumbolo Geni yang ikut di situ lah, itu baru masalah untuk dia. Iya Mbak. Oke. Sang Hyang Batara Baruna juga akan memperbesar efek yang seharusnya tidak sebesar yang ditimbulkan oleh senjata para sukerta. Jadi kalau misalkan harusnya ledakannya itu cuma bisa 10 meter gitu, dalam bikin lubang 10 meter atau bikin radius sekitar 100 meter gitu, jadi oleh Bathara Baruna diperbesar sehingga kalau tadinya satuannya meter jadi kilometer gitu. Jadi kalau 100 meter jadi 100 kilo. Sangat bisa banget kalau Bathara Baruna bikin seperti itu. Lanjut Mbak. Oke. Sang Hyang Batara Indra sebagai dewa perang juga akan menginspirasi agar Jangka berjalan. Kayaknya yang ini sudah mulai sejak zaman di BWT adanya Ukara Ino itu kan. Lanjut Pak. Maka semua akan dimulai dari rebutan wilayah, sehingga munculnya tempat yang berbahaya atau sura bebaya. Ya, ketika kan pernyataannya kan ketika apa namanya Manduro, bukan Madura lah ya, Manduro Nagari meh gathok mring Surabaya. Terus apa namanya bakal ono bedil ngadu logo, nggak perlu dijelasin deh yang itu. Tapi itu ada dalam jangkaan beberapa leluhur kita sih ada. Dan nama Ukara Ino itu benar-benar disebut yang jelas. Lanjut Mbak. Gambaran itu juga ada dalam kehidupan makhluk bertaring yang akan selalu menjaga wilayahnya, yang menandai wilayahnya dengan sesuatu yang sangat berbau. Harusnya kan menandai suatu wilayah itu dengan sesuatu hal yang wangi kayak apa kayak ini makhluk ini tuh aneh kok, makhluk bertaring itu senangnya menandai wilayah dengan sesuatu hal yang sifatnya tuh kalau nggak bau juga sesuatu yang sifatnya tuh mengerikan gitu. Lanjut Mbak. Oke. Bahkan makhluk lucu yang bertaring pun akan menandai wilayahnya. Ini lucu ya. Bentuknya seperti itu. Oke, lanjut aja lah. Lucu-lucu. Maka, dasar perang dari para Sukerta adalah rebutan wilayah. Karena terah kalah dari wujud apapun akan selalu begitu. Mereka akan saling berebut wilayah, baik yang wujudnya hewan maupun yang wujudnya hanya mirip manusia. Jadi mirip manusia ya, bukan manusia maksudnya. Koyo wong, mirip orang. Gitu. Jadi mulai dari yang bukan mirip orang sama sekali sampai dengan yang mirip orang. Ya namanya terahnya itu tuh ya begitu gitu. Rebutan wilayah dan kalau rebutan wilayah dan menandai wilayahnya dengan sesuatu hal yang tidak menyenangkan untuk dicium gitu. Lanjut, Pak. Oke. Sifat dasar inilah yang akan digunakan oleh Sang Hyang Batara Indra untuk membuat para Sukerta saling menghabisi. Yang namanya beliau dewa perang, jadi sudah memperhitungkan dari lama banget bahwa ini harus terjadi. Gitu. Lanjut aja, Mbak. Oke. Sehingga Sang Ratu Nahkoda
akan memulai perang yang lebih besar karena merasa tidak cukup hanya daerah berbahaya yang sudah mereka buat dalam kurungan. Patokannya itu kan Mbah Tunggul itu selalu menggunakan jam tangan. Dan jam tangan itu beliau nyebutnya arlonceng bukan arloji gitu kan. Dan arlonceng yang Mbah Tunggul itu adalah arlonceng yang kelas paling mewah di, di ukuran jam tangan dan jam. Jadi beliau itu bukan orang yang suka sederhana ya. Sebenarnya mewah banget memang jamnya aja kayak gitu. Tapi jam itu diproduksi oleh satu negara yang akan menjadi ciri-ciri awalnya goro-goro gitu kan. Gitu ya Aryo ya, kira-kira. Arlonceng itu. Oke, lanjut. Oke, baru muncul. Maka disinilah akan mulai timbul jamur dipa. Ya, oke lah. Lanjut aja, Mbak. Masih banyak lagi, mantu. Penggambaran seorang raja yang mudah marah yang berasal dari keraton Mandura dijadikan titik awalnya. Ini hanya gambaran ya, bukan berarti sana itu Bolodewa, bukan. Coba ya, penggambarannya Prabu Bolodewa, penggambarannya loh ya, itu kan orangnya tinggi besar, kulitnya putih, kalau marah mukanya merah gitu kan. Gitu ya, perlambangnya begitu, perlambang, itu bukan berarti di sana itu Bolodewa tidak. Ayo Mbak. Oke. Maka dalam serat jangka dikatakan semua jamur dipa akan mulai keluar saat Mandura Nagari Meh Gatuk Mring Surabaya. Meh Gatuk itu artinya mau bersatu, mau bergabung. Artinya hanya ada kata-kata Meh Gatuk ya, jadi bukan sampai Gatuk beneran, nanti bukan sampai menyatu beneran. Gitu. Dan itu juga ada dalam jangka yang digambarkan di petilasan yang di foto Aryo waktu itu tuh Aryo. Kayaknya minggu lalu udah ada gambarnya itu. Minggu lalu udah kita gambarin kan. Oke, lanjut. Oke. Penggambaran Prabu Baladewa sebagai Raja Mandura digambarkan dengan seseorang yang mudah marah dan kulitnya putih. Ya jelas kan, berarti kira-kira siapa gitu loh. Lanjut Mbak. Oke. Yang ada di tanah Muruk itu bukanlah Prabu Baladewa, namun hanya gampang marahnya saja yang digambarkan mirip Prabu Baladewa. Jadi pada dasarnya bukan Prabu Baladewa ya, seperti yang saya ceritakan tadi ya, bahwa ada sifat, tapi bukan keseluruhan sifat. Sifat buruknya saja. Ya sifat buruknya saja yang digambarkan di sana gitu loh. Lanjut Pak. Okay. Maka sangat jelas penggambaran dalam serat yang ditulis oleh Pangeran Harya Suryanagara bahwa ketika Manduro Nagari Met Gatuk Mring Surabaya sabibaripun tumuli wiwit daharu lonlonan sansaya lami sansaya andodro. Wah, itu baca gimana? Rikonak Manduro Nagari Meh Gatuk Mring Surabaya sabibaripun tumuli wiwit wontenipun dahuru kan lolonan sansaya dangu sansaya lami sansaya andodro gitu. Bacanya gitu Mbak. Kalau terjemahannya Aryo tuh yang paling mahir itu. Nah, artinya apa tuh? Artinya seperti biasa, ini cuma dongeng. Gitu artinya itu sebenarnya. Itu ya. Lanjut Mbak. Oke. Bahkan oleh Pangeran Harya Suryanagara dijelaskan juga akan ada paperangan agung. Rerusuh meratah sabumi, mungsuhe datan karuan, polahe jalma keha sami kadia, gabah dan interi, montang manting rebut gesang. Itu
tidak perlu tak bacain lagi gitu. Malah lucu kalau dibacain begitu gitu. Karena masalah terjemahnya nanti tanya Aryo Mbak ya, karena dia Iya. paling jago dalam bahasa itu. Iya, artinya itu tadi Om. Sebenarnya ini juga sama. Cuma percaya jangan. Iya, itu artinya. Sebetulnya itu loh. Jadi emang beda aja penyebutannya, pelafalannya beda. Gitu. Oke. Oke, Lebih Oke. lucu nih masih. semangat. Aku nggak bisa bacanya nih. Malu. Ini yang terakhir ya. Malu. Mas Aryo bisa baca nggak, Mas? Gak apa-apa. Semangat. Malu loh. Oke. Sampun badai klotong Kang Lisah, cahyaning lampu arso ngeget, mancorong padangipun, Kang tan lami badai lampus. Lampus kanjengipun pribadi, angin-angin ugi arso nuruti sang lampu Kang arso lampus. Ginanti cahyaning Gusti Kang Branang ing bangwetan mertandani rawuhipun kamulyaning Tribuana. Itu anunya apa namanya bacanya nggak begitu salah-salah banget loh. Yang salah cuma satu ngeget, berarti harusnya ngeget Udah gitu belajar kan, ya? langsung ngeget orangnya. Tapi bener ya gitu. Nah, kalau artinya Aryo yang ngurus semuanya dia. Dia tadi apa Aryo? Artinya itu, ini beda Om. Ini kali ini beda. Jadi artinya, itu sebenarnya gini. Tim Atlantis Research Center tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi atau bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC dan Saudara Agung Bimo Tejo. Itu artinya Om sebenarnya. Itu. Jadi diingat-ingat ya artinya ya. Diingat sekali lagi diingat. Oke. Ya udah gitu Aryo. Berarti udah selesai hari ini. Minggu depan kita ngomong masalah batu ya. Tapi tukang batuan gitu soalnya. Oke, wah seru nih kayaknya ngomong batu. Kenapa batu? Om? Ada Kan kisi-kisi. Ya mungkin ada beberapa perbedaan pendapat kalau dikatakan orang kepala batu itu salah, kalau bagi kita bener gitu maksudnya gitu kan. Loh kita mana turunnya batu gunung ya, memang kalau kepala batu ya bener loh. Oh iya. Oke, nanti itu tentang batu-batuan gitu nanti minggu depan gitu ya, jadi tidak sekarang. Oke deh. Mungkin ada lagi Om yang mau disampaikan sebelum Ya, ini tadi, disclaimer-nya Aryo batuan. itu. Oke, Kalau disclaimer-nya mau- itu jangan lupa artinya ya, kalau- diingat-ingat. Itu tadi apa namanya, kalau tidak percaya kita terima kasih, tapi kalau mau percaya jangan gitu. Oh iya. Itu sudah disebutkan. Ya. Oke. Jenis ada yang mau disampaikan? Mohon maaf mungkin ya kalau ada kesalahan kata. Sama terima kasih ya. Oh tidak dimaafkan. Tidak, kita tidak pemaaf. Heeh. Harus latihan ya. Iya. Enggak, maaf. Oke deh. Kalau gitu, ini kita langsung tutup aja ya Om ya. Sudah selesai. Oke, ini Terima parade terima kasih. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Kitungu Jatijoyo Mongrogo sebagai Among dan juga telah memberikan data kepada kami. Terus juga terima kasih Bapak Agung Bimo Tejo yang udah mau menjadi narasumber ya, dan juga sudah mau membuatkan slide. Kemudian juga Jenis, terima kasih telah mau menyumbangkan suaranya hari ini 108. Semangat. Iya. Dan juga terima kasih Mas Nogo sudah mau merapikan slide. Terus juga Bang John. Gambarnya seperti biasa. Luar biasa. Dan gambarnya Bang John tuh mulai harus disadari guys ya. Itu ada pertanda lucu sebenarnya. Membedakan barat dan timur kayaknya. Kayaknya ya. Gitu. Terus pokoknya ada terima kasih juga kepada Mas Bro Heskel, Mbak Vicky, Om Iwan dan segelintir tim ARC lainnya. Yang terakhir untuk terima kasih sebesar-besarnya juga buat Chief Executive Atlantis Research Center, bos besar Pak Marius. Kalau bukan karena Pak Marius, acara ini kayaknya belum mulai ya Om Ige kayaknya ya. Iya. Oke. Kalau gitu sampai di sini.
Sampai jumpa di minggu depan di episode 106 ngomong tentang batu. Jadi kalau emang penasaran tentang batu bisa ditonton minggu depan. Jadi sampai jumpa. Salam sehat dan salam menyan. Salam. Salam menyan. Dadah.